Kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coaching. Saya Siti Zainab. Saya Nur Hidayah. Saya Nur Lestari Ningsih dari TK PGRI Bandar Negeri. Selamat menyaksikan. Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar, guru penggerak penuh semangat membara. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia emas. Setiap anak adalah bintang yang siap bersinar. Dengan bimbingan kami mereka akan cemerlang. Assalamualaikum Bu Jai. Waalaikumsalam Bu Nini. Gimana kabarnya Bu Jai? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya Bu Nini? Alhamdulillah sehat seperti yang Ibu Jai lihat hari ini. Oh iya, Bu Jai hari ini mau melakukan kursi ya? Oke Bu, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu? Boleh Ibu Nini. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di coaching dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa loh Bu, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coach. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Ibu Nini, silakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Bu Nini, kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 potensi itu ya Bu. Terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, di antara ketiga kira-kira mana yang mau Ibu spesifikkan untuk ditingkatkan? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yang mendengarkan aktif ya Bu. Jadi ada 2 ya yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif. Spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yang mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mendengarkan pertanyaan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oh, baik. Jadi ada 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu, indikator pencapaian itu apa aja? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi. Permasalahannya dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya, seperti itu Ibu Nining. Baik Ibu, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah Ibu menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan lakukan proses coaching dengan baik dan semoga proses itu berjalan lancar. Baik Ibu Nining. Oke, silahkan Ibu lakukan proses coachingnya. Semoga sukses. Iya Bu, terima kasih. Semangat. Semangat.
Assalamualaikum Bu Nur, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Jai. Alhamdulillah baik. Bu Jaina gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya sehat Bu. Saya dengar Ibu Nur mau menyampaikan sesuatu. Menceritakan apa Bu? Iya nih Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Nur. Silakan Ibu yang mau menceritakan apa? Jadi gini nih Bu Jai, di sekolah saya tuh saya melihat siswanya itu tuh kayak merasa bosan gitu loh Bu untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal mereka bisa memanfaatkan alat pembelajaran atau media pembelajaran itu dengan baik. Terus di situ kan juga ada halaman yang luas. Itu kan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, tapi rekan-rekan guru itu tidak begitu Bu. Mereka tidak menggunakan itu sebagai alat pembelajaran di sekolah. Baik Bu Nur, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Baik Bu Nur, berarti di sekolah Ibu Nur itu masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Ibu? Iya betul Bu, pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat, tanya sama siswanya gimana nih pembelajarannya, ya itu Bu, malas kayak gini. Jadi mereka tuh nggak antusias gitu loh Bu untuk belajar di sekolah. Baik Bu Nur, kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Baik, saya tuh kepinginnya gini loh Bu, adanya perubahan setidaknya sedikit terlihat. Mungkin pembelajaran itu lebih dirubah sedikit dengan menggunakan metode-metode yang memanfaatkan media yang ada di sekolah, atau memanfaatkan sarana prasarana yang ada dan disediakan oleh sekolah. Oh, jadi Bu Nur ini ingin adanya perubahan dari rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Bu ya? Betul Bu, biar ada perubahan gitu. Nah Bu Nur, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Ibu? Perubahan yang menuju lebih baik tentunya Bu, seperti penggunaan metode yang bervariasi, terus pemanfaatan media sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena situ kan sudah ada dan disediakan tapi kurang dimanfaatkan dengan maksimal gitu Bu. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nah, pembelajaran untuk di sekolah itu levelnya itu sudah sampai mana ya Bu? Ya Bu, karena masih banyak yang walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri, baik menggunakan pemanfaatan teknologi, menggunakan laptop untuk media pembelajaran, dan juga masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana. Baik Bu Nur, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan guru Ibu? Sepertinya nggak terlalu banyak ya Bu, karena kita kan sedang berusaha melakukan perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu. Pengennya sih di level 7 untuk kali ini ya Bu, karena di sini ya banyak guru yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa ya Bu Nur? Mungkin yang pertama saya akan berdiskusikan dengan kepala sekolah. Kemudian kepada rekan-rekan siap, mungkin saya pengennya ada perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen
adanya perubahan mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus melakukan mentoring seperti itu, Bu. Ya, melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring yang Ibu apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan dengan rekan-rekan Ibu? Sepertinya kalau biar adanya perubahan ya Bu, namanya mencakup skala besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop biar semua guru itu mengerti gitu Bu. Tadi ada mentoring ya, juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan, metodenya, strategi itu yang mana gitu Bu? Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Bu. Soalnya kalau mentoring ini kan sasarannya yang lebih ingin mau. Ya Bu, karena kalau yang mentoring ini kan sasarannya yang penting mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya ya tuntutan dari sekolah gitu. Jadi saya kepinginnya sih dari mentoring dulu, karena mentoring itu kemauan dari diri sendiri, kemauan hati gitu Bu. Baik, baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Nur nih untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya teman di sekolah, dia itu jago banget IT-nya. Mungkin nanti saya bisa minta tolong dengan Bu Ismi, karena Bu Ismi itu sudah pinter dalam IT. Seperti itu Bu. Baik Bu, berarti nantinya Bu Nur ini akan mengadakan kolaboratif ya Bu dengan rekan guru yang namanya Bu Ismi tadi ya? Iya Bu, betul. Saya akan melakukan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi dengan saya tentunya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya sudah ada sedikit gambaran ya Bu. Ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada pemberian dampak kepada rekan-rekan sekolah saya untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa tersebut. Mungkin nanti saya ambil itu yang nanti saya ambil yaitu dengan cara mentoring. Ya, untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Nur. Sudah melakukan mentoring ya Bu, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya dan waktunya setelah mendengarkan cerita saya dan keluh kesah saya, dan terima kasih sudah membantu saya di solusi. Sama-sama Bu Nur, semoga kita bertemu lagi. Tutup saja ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Jana. Sama-sama. Halo Bu Jai, Halo Bu Nini. bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang sudah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Bu, baik, berjalan dengan lancar. Nah, alhamdulillah setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaiannya Bu? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur kita ya, yaitu dengan menanyakan tujuan implementasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Ibu ini. Oke, baik. Jadi Ibu sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, setelah dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan nih Bu dari saya. Sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Ibu sudah punya feel dan mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan Ibu sudah berhasil menemukan
rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat benar-benar berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach itu sudah fokus terhadap coachingnya. Ibu benar-benar sudah fokus terhadap coachingnya. Nah, arahannya di situ Ibu sudah ada fase atau kehadiran penuh. Jadi saya melihat Ibu sudah hadir penuh di situ. Jiwa Ibu fokus dengan coach dan fokus terhadap coach untuk mendapatkan solusinya. Nah, Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Menurut saya pertanyaan Ibu sudah luar biasa berbobotnya. Nah, dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach luar biasa. Pokoknya luar biasa, jempol 2 buat Ibu. Apa yang sudah Ibu pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya Ibu, ya ada satu lagi nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Oh, baik Ibu sangat luar biasa mendalami lagi yang alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Ibu sudah melakukan sesi coaching ini dengan baik, dengan lancar, sudah fokus dan hadir penuh dalam coaching hari ini. Semoga sukses selalu Ibu, lancar dalam coaching berikutnya. Ibu, atas kesempatannya saya bisa observasi Ibu hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Nini. Sukses selalu. Amin. Semangat.